Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada Zoom pada malam hari ini. Tak lupa juga salawat serta salam tak henti-hentinya kita sanjungkan kepada Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Dr. Anda Dwi Koryati MPD dan Bapak Muhammad Akbar Budiman SPD MSI selaku dosen pengampu ekonomi syariah pada kali ini. Saya Andika Brida selaku moderator yang akan memandu acara diskusi video pembelajaran pada malam hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, ada rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Reska Dwi Anggreni, yang kedua itu ada Intan Permatasari, lanjut ada Wery Syahda Utama, terus Indah Nur Amalia, terus Sylvie M. Tambak, lanjut ke Amelia. Baiklah, untuk menghemat waktu, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Reska Dwi Anggreni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengertian akad syirka atau masyarakat. Menurut Abzalur Rahman, wakil seorang deputi sekretari Jenderal in the Muslim School Trust, istilah al-syirka berarti campuran, atau komunitas berarti dua orang atau lebih sehingga sulit membedakannya. Istilah lain dari musyarakah adalah syarika atau syirka atau persekutuan. Pasal 106 pernyataan standar akuntansi keuangan mendefinisikan akad musyarakah sebagai perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian. Sebagian atas nisbah kontribusi moneter masing-masing pihak akan memberikan kontribusi peran. Akad musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara pemegang modal yang mencampurkan modalnya dengan tujuan untuk menang. Melalui akad musyarakah, mitra menyumbangkan modal yang sama untuk membiayai usaha dan bekerja sama untuk mengelola usaha. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Permatasari. Baik, terima kasih kepada Reska. Materi selanjutnya yaitu mengenai skema musyarakah. Pada akad musyarakah, skema keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra. Sementara kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Dalam praktiknya, transaksi musyarakah terjadi karena adanya keinginan dari para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki bersama dengan memadukan seluruh sumber daya. Dengan akad musyarakah, seluruh pihak yang terlibat memiliki kesempatan di awal sehingga menghasilkan kerjasama yang adil dan proporsional. Jika dijabarkan, skema akad musyarakah terjadi ketika terjadi perjanjian pembiayaan produk berbasis musyarakah antara pihak pemodal, dalam konteks ini bank dan nasabah. Lalu, kedua pemodal menyetor modal sesuai porsi. Keuntungan yang didapat dari proyek atau usaha akan dibagikan sesuai porsi kontribusi modal, baik ke bank maupun nasabah. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Wery Syahda. Pada Wery Syahda, saya silakan. Baik, terima kasih Intan. Yang selanjutnya itu adalah akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad utama yang dipakai bank syariah guna menghimpun uang pembiayaan, mengalirkan dana pembiayaan. Pihak pertama, Syabiul Ma'al, menyiapkan seluruh 100% modal, pihak lain jadi pengurus. Pendapatan bisnis didistribusikan secara mudharabah sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak, selama kerusakan menjadi tanggung jawab pemilik modal sepanjang kerugian itu bukan disebabkan oleh kelalaian perseroan pengurus jika terjadi kerusakan. Dari segi terminologi, ulama fikih mendefinisikan mudharabah, pemilik modal mentransfer modalnya kepada para pekerja atau pedagang dengan siapa seseorang berdagang
serta perdagangan menghasilkan keuntungan. Rukun mudharabah harus memiliki perilaku modal atau penerapan modal, objek mudharabah, modal, dan tenaga kerja. Kesepakatan kedua belah pihak, ijab dan qabul, serta hubungan dan pembagian keuntungan secara umum. Mudharabah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pertama ada mudharabah mutakalah, adalah bentuk kerjasama sabilul ma'al dan mutaharib yang sangat luas cakupannya. Yang kedua ada mudharabah muqayyada, merupakan bentuk kerjasama sabilul ma'al dan mutaharib yang dibatasi oleh mutaharib pembatas bisnis, waktu, dan tempat. Dan yang terakhir itu ada mudharabah mustaqarah, adalah mudharabah di mana pimpinannya keuangan termasuk ekuitas atau keuangan dalam kerja sama investasi. Mudharabah biasanya ditetapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, mudharabah ditetapkan pada tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban, tabungan deposito biasa, dan deposito khusus, di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya mudharabah saja atau ijarah saja. Resiko mudharabah adalah pembiayaan yang relatif besar floating letter, di mana klien menggunakan sumber dana bukan sebagaimana adanya, kelalaian dan pelanggaran yang disengaja dan ditentukan dalam kontrak, menyembunyikan keuntungan klien. Jika klien tidak jujur di sisi finansial, akan mudharabah umumnya berlaku untuk 2 hal, yaitu pembiayaan modal kerja seperti modal kerja bisnis dan jasa investasi khusus. Disebut juga mudharabah mudakaya, di mana sumber khusus, uang, dan distribusi khusus dalam kondisi tertentu sabilul ma'al didirikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah dan Amalia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi mengenai akad musaqah dan dasar hukumnya. Sekilas, akad tentang akad musaqah merupakan bentuk akad bagi hasil dalam pembiayaan syariah yang banyak digunakan dalam sektor pertanian. Dalam akad ini, investor memberikan dana sebagai modal tanaman atau perkebunan kepada petani sebagai pelaksana kegiatan. Investor bertanggung jawab atas pembiayaan modal, sedangkan petani bertanggung jawab atas pengelolaan dan perawatan tanaman. Keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang disepakati sebelumnya. Prinsip berbagi resiko dan keuntungan menjadi dasar akad ini. Pengertian akad musaqah sendiri berasal dari kata al-saqah, yang berarti orang yang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohon lain untuk mendatangkan manfaat dan membawa sebagian dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut ulama Hanabilah, akad musaqah mencakup 2 hal. Pertama, pemilik menyerahkan tanah yang telah ditanami seperti pohon anggur, kurma, dan lain-lain. Baginya, ada buah yang bisa dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon, seperti sepertiga atau sepertengahnya. Kedua, seseorang memberi tanah dan pohon itu tidak ditanam, artinya pohon itu ditanam di tanahnya. Penanam mendapat bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya, yang disebut munasabah muwarosah, karena memiliki tanah dan pohon untuk ditanam. Untuk sumber hukum bagi akad musaqah sendiri berasal dari Al-Quran yang menjelaskan dalam surah Al-Baqarah juz 2 ayat 282 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidain bidainin ila ajalim musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibu bil ad. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Demikian penjelasan singkat mengenai akad musaqah. Untuk materi selanjutnya mengenai akad qard akan dibawakan oleh teman saya yaitu Silvi. Kepada Silvi dipersilahkan. Baiklah, akad qard. Akad qard adalah akad pinjaman cuma-cuma di mana peminjam mengembalikan pinjamannya dalam jumlah yang disepakati dan pada waktu yang disepakati. Hal ini karena dalam Islam ada pungutan untuk pinjaman terkait riba. Perjanjian pinjaman ini terutama ditujukan untuk situasi darurat. Peminjam dapat mengembalikan pinjaman mereka secara langsung atau dengan mencicil. Jadi, qard adalah pinjaman. Definisi akad qard ini adalah perjanjian pinjaman meminjam dana, di mana pihak peminjam wajib mengembalikan dan sesuai dengan jumlah yang diterimanya dan dalam jangka waktu yang tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam akad qard ini, peminjam hanya berkewajiban untuk mengembalikan dana pokok pinjamannya saja. Akad ini masuk ke dalam kategori akad tatau atau akad saling bantu. Inilah sebabnya akad tersebut bukan termasuk transaksi komersial, melainkan hanya digunakan untuk kegiatan sosial. Contoh akad ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu ketika seseorang meminjam uang sebesar 10 juta rupiah dan pihak pemberi pinjaman hanya memintanya untuk melunasi uang yang dipinjamkan saja selama periode waktu tertentu. Sederhananya, tujuan akad ini adalah untuk melakukan atas dasar gotong royong karena tidak ada keuntungan atau imbalan yang dicari dalam pelaksanaannya. Salah satu dasar akad qard ini adalah dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 245 yang artinya barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, Allah akan melipat gandakannya sebagai gantinya. Allah akan menahan dan memperluas rezekinya dan kepadanya saja kamu harus kembali. Ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa memberikan pinjaman dengan niat dan tujuan yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dalam praktiknya, keuntungan akad ini adalah meringankan beban keuangan nasabah. Dan perlu juga diperhatikan bahwa sistem akad ini tidak merugikan lembaga keuangan Islam. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk melegalkan prosesi akad ini. Penjelasan lengkap mengenai syarat dan rukun ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang atau hutang. Barang yang digunakan dalam akad ini adalah barang yang dapat digunakan dalam akad salam. Jika barang tersebut dapat diakad rahasia, maka barang tersebut akan terhutang dan akad qardi dianggap sah. Dalam akad qard ini, peminjamnya adalah alhiyah mualamah, artinya orang tersebut telah balik, berakal sehat dan bukan majur, atau menurut syariah tidak boleh menguasai hartanya. Yang kedua, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akad qard ini adalah anggota at-tabaru atau berhak berserikat. Artinya pemberi pinjaman adalah orang yang tahu bagaimana menggunakan hartanya secara menyeluruh menurut pandangan syariah. Yang ketiga, ijab kabul. Selain itu, dalam akad ini diperlukan prosesi ijab dan kabul, di mana ijab kabul tersebut harus diucapkan dengan jelas agar kedua belah
pihak memahaminya dan meminimalisir kesalahpahaman. Macam-macam akad Akad ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, akad kardi mandiri untuk kepentingan kegiatan sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional, akad kard ini tidak ada sebagai transaksi tambahan atau sekedar sebagai sebuah keuntungan. Yang kedua, akad kard sebagai sarana melakukan transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk jenis akad muabdah yang digunakan untuk mencari keuntungan. Dana tersebut digunakan oleh pihak ketiga untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengelolaan haji, pengalihan utang, dan penagihan utang. Berikut ini adalah contoh akad kardi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pinjaman tunai dari kredit syariah. Pelanggan dapat secara fleksibel menggunakan uang bank dengan kartu kredit, tetapi dalam hal ini harus mengembalikan semua dana yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, pinjaman haji. Calon nasabah umroh mendapatkan pinjaman untuk menutupi biaya umroh, kemudian pelanggan harus membawanya dalam jangka waktu tertentu. Itu saja materi dari saya. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh Amelia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi untuk melegalkan proses KOR. Penjelasan lengkap mengenai syarat dan rukun akad KOR adalah sebagai berikut. Yang pertama ada barang atau hutang. Barang yang digunakan dalam akad KOR adalah barang yang dapat digunakan dalam akad salam. Jika barang tersebut dapat diakad rahasia, maka barang tersebut akan terhutang dan akad KOR dianggap sah. Dalam akad KOR, pepinjamnya adalah aliyah muamalah, artinya orang tersebut telah balik, berakal sehat, dan bukan mahjur. Menurut syariat, tidak boleh menguasai hartanya. Yang kedua, pemberi pinjaman. Pemberi pinjaman akad KOR adalah anggota at-tabaru atau berhak berserikat. Artinya, pemberi pinjaman adalah orang yang tahu bagaimana menggunakan hartanya secara menyeluruh, menurut pandangan syariah. Dalam akad KOR, pemberi pinjaman juga harus secara sukarela meminjamkan dananya tanpa paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, ijab kabul. Selain itu, dalam akad KOR diperlukan proses ijab dan kabul, di mana ijab kabul tersebut harus diucapkan dengan jelas agar kedua belah pihak memahaminya dan meminimalisir kesalahpahaman. Ketentuan akad KOR atau akad al-KOR secara umum dijelaskan dalam Fatwa nomor 19 DSN MUI 4/2001 Dewan Syariah Nasional sebagai berikut. Yang pertama, akad KOR adalah pinjaman yang diberikan kepada murtahris atau nasabah yang benar-benar membutuhkannya. Yang kedua, murtahrid wajib mengembalikan semua dana yang diterima dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, biaya administrasi akad KOR ditanggung oleh murtahrid. Yang keempat, lembaga keuangan syariah dapat mensyaratkan agungan jika dianggap perlu. Yang kelima, murtahrid dapat secara sukarela mengalokasikan dana tambahan ke lembaga keuangan syariah. Yang keenam, jika murtahrid tidak dapat melunasi seluruh atau sebagian kewajibannya dalam waktu yang telah disepakati, dan lembaga keuangan Islam telah menegaskan ketidakmampuan murtahrid, lembaga keuangan Islam dapat memperpanjang jangka waktu pembayaran atau membatalkan seluruh atau sebagian kewajibannya. Ada macam-macam akad KOR adalah sebagai berikut. Yang pertama, akad KOR mandiri untuk kepentingan kegiatan sosial.
Yang kedua, akad kos sebagai sarana melakukan transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk jenis akad muawadah dan digunakan untuk mencari keuntungan. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Amelia. Mungkin terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materinya. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Selain video pembelajaran yang kami buat ini, kelompok 7 juga sudah menyiapkan PPT serta makalah yang dicantumkan di e-learning pada forum diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberi saran, silakan cantumkan pertanyaan serta saran di forum diskusi yang ada di e-learning. Sebelum saya menutup video pembelajaran yang kami buat ini, saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan tadi. Jadi, produk pembiayaan bank syariah berdasarkan akad bagi hasil atau kemitraan merupakan salah satu jenis pembayaran yang populer dalam industri perbankan syariah. Dalam akad ini, bank syariah bekerja sama dengan nasabahnya sebagai mitra usaha untuk membagi keuntungan dari usaha yang dilakukan. Dalam akad bagi hasil, bank syariah menyediakan modal untuk usaha yang dikeluarkan oleh mitra usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagi antara bank syariah dan mitra usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keuntungan dan kerugian dalam akad ini dibagi berdasarkan nisbah atau presentasi yang telah disepakati bersama. Sementara itu, dalam akad kemitraan, bank syariah tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga terlibat secara aktif dalam pengelolaan usaha dengan mitra usaha. Keuntungan dan kerugian dalam akad kemitraan juga dibagi antara bank syariah dan MIS secara keseluruhan. Produk perbankan syariah berdasarkan akad bagi hasil atau kemitraan merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang menarik bagi nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan tanpa bunga dan berbagai resiko keuntungan dengan bank syariah. Namun, sebelum memutuskan untuk menggunakan produk ini, perlu dipertimbangkan risiko dan manfaat secara cermat. Usaha sesuai dengan kesepakatan nisbah atau presentasi. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan tadi, mungkin akan berakhir juga video pembelajaran yang kami buat ini. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja ataupun tidak. Kepada Allah saya mohon ampun. Wahirul kalam.